Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, selalu dan senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan sebenar-benarnya makna kita berusaha untuk taat dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat dan tidak melupakannya, dan berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Di antara nikmat yang agung yang Allah karuniakan kepada kita, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihah, nikmat kesehatan hingga detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ini adalah merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Karena jika kita pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika engkau bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat atas kalian. Selanjutnya, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masih membahas pelajaran yang ketiga dari penjelasan kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, syarah yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafidhahumullah. Masih pada pelajaran yang ketiga tentang rukun-rukun iman. Kita masih di halaman yang ke-59 tentang pengaruh keimanan. Ya, kalau kita renungkan, tentunya iman yang sesungguhnya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitabnya, yang dijelaskan oleh para ulama
diterangkan oleh mereka bahwasanya iman tersebut bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Artinya iman yang ada dalam diri seseorang, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tiqad bil qalb wa qaulun bil lisan, ucapan di lisan, wa amalun bil jawarih, dan diamalkan oleh anggota badan. Ya, maka tentunya iman ini tidak satu bagian. Ya, tetapi iman ini banyak bagiannya. Maka banyak cabang-cabang keimanan sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan. Bahwasanya al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan aw sittun wa sab'una syu'bah wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha anit tariq. Bahwa cabang keimanan itu 70 lebih atau 60 lebih cabang keimanan, dan yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka tidak hanya satu tingkatan. Maka ini perlu dipelajari oleh kita sekalian tentang iman, definisi keimanan menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karena dalil-dalil Al-Quran menunjukkan akan hal itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, misalkan kita contohkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mereka bertawakal kepada Allah, kepada Rabb mereka. Maka para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala, sebagaimana pada pembahasan yang lalu, berkata Syekh, walihada fa innan nasa yatafawatuna fil iman. Fa innan nas yatafawatuna fil iman biha bihasabi tafawutihim fi fahmil Qur'an wa fahmi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa manusia itu bertingkat-tingkat derajat keimanannya di dalam beriman kepada usul atau prinsip-prinsip dalam keimanan ini, sesuai dengan beragamnya mereka atau tingkatan mereka di dalam memahami Al-Quran dan juga memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Fa innahu kullama 'azzamat 'abdu 'indal abdi kullama 'azzamat 'indal abdi wa tamakkanat fi qalbihi asy-syawahid wad dalail wal barahin wal hujaj 'ala hadhihi al-usul wa ma tazulu bihi syubahu allati yulqiha asy-syaitan zada imanuhu rusukhan wa quwwatan wa tamakkuna. Nah, semakin besar di sisi hamba dan semakin memungkinkan, semakin mantap di dalam hatinya bukti-bukti dan dalil-dalil hujjah-hujjah terhadap prinsip-prinsip ini, pokok-pokok keimanan ini,
dan yang dengannya akan hilang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh syaitan, maka akan semakin tambah ya keimanannya, semakin kokoh, ya semakin mantap. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun." Surat At-Taubah ayat 124 hingga 125. Yang artinya, dan apabila diturunkan satu surat ya, faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi. Apa kata orang-orang munafik? Ya, di antara mereka yang mengatakan, adakah yang dengan surat ini bertambah keimanannya? Ya, adakah di antara kalian dengan surat ini bertambah keimanannya? Ya. Akan tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, niscaya bertambah keimanannya dengan surat, ya dengan Al-Qur'an ini. Wa hum yastabshirun, dan mereka dalam keadaan bergembira. Bergembira dengan apa yang ya tercantum dalam Al-Qur'an berupa petunjuk, hukum-hukum. Ya. Kemudian seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya, yang apabila perintah tersebut diamalkan mendatangkan kebaikan, dan larangannya apabila ditinggalkan ya akan menyelamatkan dari berbagai macam keburukan. Makanya mereka itu ya bergembira. Namun adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit, ya, orang-orang munafikin, fazadathum rijsan ila rijsihim, bertambah ya keburukan mereka, bertambah kesesatan mereka di atas kesesatan, ya, wa matu wa hum kafirun, dan dia mati atau mereka mati ya dalam keadaan kafir. Na'udzubillah minal kufur. Nah, lihat dalam ayat ini sangat tegas. Apa yang menambah keimanan bagi orang-orang yang mukmin? Ya, ilmunya. Ketika kemudian ilmu itu ya digunakan untuk memahami Al-Qur'an, ilmu yang benar, pemahaman yang benar, ya, keyakinan yang benar, maka akan termotivasi dia untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Nah, ini semua diterangkan dalam Al-Quran. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya keimanan mereka ya akan mendatangkan kedamaian, mendatangkan kebahagiaan yang hakiki. Ya. Sehingga kata beliau selanjutnya, wal Qur'anul Karim ya buyyinat fihi hadhil usul atamma bayan wa awfaha. Bahwasanya ya, Al-Qur'anul Karim terdapat di dalamnya penjelasan tentang prinsip-prinsip ini. Ya, tentang pokok-pokok ini, tentang pondasi-pondasi keimanan ini, ya. Penjelasan Al-Quran dengan penjelasan yang sempurna. Atamma bayanin wa awfah. Artinya adalah penjelasan yang sudah sempurna. Ya. Nah, ini kalau kita bisa memahami Al-Quran sebagaimana yang dipahami generasi terbaik umat ini, mengambil pendapat-pendapat para sahabat, ulama-ulama terdepan kaum muslimin, para sahabat, sehingga Utsman ibn Affan mengatakan, "Lau salimat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina." Utsman ibn Affan radhiyallahu an, sekiranya hati kita ini bersih, maka
ya niscaya tidak akan pernah mau berhenti dari ya mengambil ilmu dan manfaat dan juga pemahaman dari Al-Qur'an. Tidak pernah merasa kenyang dari Al-Qur'an. Karena penjelasan di dalamnya ijmalan wa tafsilan, baik itu ayat-ayat menjelaskan tentang ya hukum-hukum, permasalahan-permasalahan di dalam Al-Qur'an yang dijelaskan secara global maupun wa tafsilan secara perinci, ya semuanya telah ya dijelaskan dalam Al-Qur'an ini. Yang global ya kemudian ya ada perinciannya. Ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Ya. Wa kadzalika sunnatun nabiyil karim salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Salawat dan keselamatan keberkahan atas beliau. Wal naqif waqafatin ma'a ba'dil ayat fi tibyani usulil iman wala siyamal ayatul jami'at. Kata beliau hafizahullahu taala, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, ya. Mari kita memperhatikan yang merenungkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pokok-pokok iman. Ya, terlebih lagi ayat-ayat yang ya jami'at, ya, yang datang untuk ya menjelaskan perkara keimanan ini. Ya. Maka beliau mengatakan wa awwalu dzalika, dan ayat yang beliau maksudkan adalah ma jaa fi awwali suratil Baqarah. Ayat yang pertama ya atau di awal-awal surat Al-Baqarah. Haitsu yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hudal lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lihat. Jadi sejak awal surah ya di awal mushaf Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an ini ya adalah merupakan petunjuk dari awal ya hingga akhir, berarti tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena apa? Merekalah yang bisa melaksanakan keimanan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya, menjalankan hukum-hukumnya, ya. Dan dia yakin akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena inilah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita sering mendengar khatib mengajak kita, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa dengan makna yang luas di dalam melaksanakan seluruh ya sendi-sendi kehidupan kita. Ya. Selaku orang yang beriman tentunya ya mencerminkan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang sifat orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama adalah mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mereka tidak lihat. Ya. Yang mereka tidak saksikan. Wa yuqimunas shalah, ya. Dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang Allah tabaraka wa taala, dari sebagian rezeki yang Allah rezekikan mereka infakkan.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau, yaitu berupa Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan juga diturunkan kepada orang-orang yang sebelum engkau, nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka betul-betul yakin terhadap kehidupan akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jelas dalam ayat ini jamaah sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, yaitu orang-orang yang percaya dengan perkara yang gaib Allah tabaraka wa taala, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada hari kebangkitan setelah adanya kematian, pembalasan, percaya dengan siksa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang kafir, naru jahannam. Sebaliknya Allah sediakan kenikmatan yang begitu nikmat berupa surga, mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, kenikmatannya tidak pernah terdengar oleh pendengaran manusia dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Betapa indahnya surga Allah tabaraka wa taala. Kalau kemudian dia percaya dan beriman kepada perkara yang gaib tersebut, dialah orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam ayat ini disebutkan yang terlebih dahulu adalah orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Sehingga dia melaksanakan urutan-urutan berikutnya. Amalan-amalan berikutnya. Nah ini. Karena sekali lagi inilah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, yang mereka hidupnya adalah untuk sesuatu yang bisa disaksikan oleh panca indera mereka. Itulah kehidupan yang mereka cari. Kehidupan yang semu, yang sementara. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Di mana mereka mengetahui tentang lahiriah perkara dunia ini, mereka kumpulkan harta tersebut. Sedangkan mereka terhadap urusan akhirat mereka itu lalai. Apakah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang mantap, mereka itu disamakan dengan orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa, yang tujuannya hanya hidup di dunia ini, berfoya-foya untuk menikmati kehidupan yang fana ini? Tentunya orang-orang yang beriman tidak ingin kehidupannya itu sama dengan orang-orang kafir. Wal-iyadzu billah. Fahadhil ayatul karimatu dzukirat fiha hadhil usulil azimatu wal usus al matinatu wasfan li'ibadillahi tabaraka wa ta'ala al-muttaqin. Oleh karenanya di dalam ayat-ayat yang tadi yang sudah kita bacakan, ayat-ayat yang mulia ini disebutkan tentang prinsip-prinsip yang besar, prinsip yang agung, asas pondasi yang kokoh, sifat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang mudah diucapkan, mari bertakwa kepada Allah. Ja'alani Allah wa iyyakum minal muttaqin, tetapi itu membutuhkan perjuangan dalam hidup ini. Membutuhkan bukti. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa, ketakwaan yang dibangun di atas rukun ilmu dan amal, ini sekali lagi membutuhkan kesungguhan. Wa hadza fihi anna asas at-taqwa alladhi alayhi tubna wa aslah alladhi alayhi taqumu huwa li'tiqadu sahib al-iman bi hadhihi al-usul al-'azimah wad-da'aim al-matina allati yaqumu 'alayha al-iman. Sehingga kata beliau di sini, anna asasat taqwa, bahwasanya asas landasan takwa
yang akan tegak ya di atasnya, tubna wa aslah alladhi alaihi tubna wa aslah alladhi alaihi taqum huwa al-i'tiqad. Ketakwaan yang dibangun di atas pondasi-pondasi tersebut, ya. Apa kemudian ya asasnya itu adalah i'tiqadus sahih. Aqidah yang sahih. Beriman terhadap prinsip-prinsip yang agung ini, pondasi-pondasi yang kokoh, allati yakumu 'alaihal iman, yang dengan pondasi tersebut akan berdiri keimanan di atasnya. Seperti penjelasan yang sudah lalu diperumpamakan seperti sebuah pohon yang tegak, pohon tersebut berdiri, ya, kemudian akarnya menjulang, menancap, mengakar, ngokoh di dalam tanah, kemudian ya batangnya dan pohonnya berdiri tegak, menjulang ke langit, memberikan buah yang manfaat. Demikian pula prinsip-prinsip keimanan yang akan melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullahi subhanahu alladzina yu'minuna bil ghaibi ay alladzina yu'minuna bi kulli ma ghaba anhum mimma akhbarathu bihi Rasulullah. Maka yang dimaksudkan dengan alladzina yu'minuna bil ghaib yaitu orang-orang yang beriman bi kulli ma ghaba anhum mimma akhbarathum bihi Rasulullah. Mereka-mereka yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib dari mereka, yang tidak terlihat dari mereka, yang telah dikabarkan oleh utusan-utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Wa hadza min akmali awsafil mu'minina wa ajalliha, dan ini adalah merupakan sifat yang paling sempurna bagi orang-orang yang beriman dan sifat yang paling mulia baginya. Ya, bagaimana kesempurnaan iman seseorang dilihat. Apakah dia percaya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berupa pahala? Ya, apa yang kita harapkan ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah tabaraka wa taala telah ya banyak memfardukan, ya, memberikan kepada kita kewajiban-kewajiban. Ya. Innallaha, sebagaimana dalam hadis, innallaha qad farada faraidha fala tudayyi'uha. Bahwasanya sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah memfardukan ya kewajiban-kewajiban kepada kalian, maka ya jangan kalian menyia-nyiakannya. Wa haddada hududan fala ta'taduha, dan Allah memberikan batasan-batasan hukum dalam Al-Qur'an, maka jangan kalian langgar. Ya, subhanallah. Maka ini perlu kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi SAW, apa yang dikabarkan oleh Rasul SAW terhadap perkara-perkara gaib. Bagaimana kemudian sikap kita ya terhadap perkara gaib tersebut. Hatta inna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sehingga ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, wallahi alladzi la ilaha illa huwa ma amana ahadun bi afdal min imanin bi ghaibin. Demi Allah, kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, ya, tidaklah seseorang beriman ya dengan keimanan yang paling utama ya dari orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Iya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan perintah-perintahnya, menetapkan kewajiban-kewajibannya, batasan-batasannya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanzur hadzal wasf al-azim al-jalil alladhi wasafa Allah tabaraka wa taala bihi ibadahul muttaqin. Maka perhatikanlah bagaimana ya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sifati ya dengan sifat yang sangat agung dan mulia
bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib. Fa imanuhum la yatawaqqafu 'alal hawas. Jadi orang-orang yang beriman tersebut, mereka ya keimanannya itu ya tidak berhenti pada sebatas kepercayaan, pembenaran ya melalui 5 indera yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, karena itulah ya yang banyak, li'anna katsiran minan nas la yu'minuna illa bima ya'rifuhu min khilali hawasi, karena banyak orang tidak percaya ya kecuali jika indranya itu bisa menangkap, bisa mencerna. Oh, baru dia kemudian beriman, baru dia percaya. Ya. Lalu kalau demikian, apa bedanya orang beriman dengan orang kafir? Ya, maka perhatikan dengan baik, kata beliau. Fanzur. Ya. Hadzal wasf al-'azim al-jalil alladhi wasafa Allah tabaraka wa ta'ala bi 'ibadihi al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, kita lihat dalam ayat yang lain misalkan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kita lihat apa yang akan diraih oleh orang-orang yang percaya terhadap Rabb-nya yang ya tidak dilihatnya. Di mana di dunia ini tidak ada seorang pun yang melihat Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah puncak kenikmatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya mereka akan melihatnya bagaikan ya mereka melihat bulan purnama, tidak berdesakan dalam melihatnya. Ya, sebagaimana dalam hadis ya. Subhanallahil azim. Inilah kenikmatan yang paling nikmat. Maka Nabi mengajarkan kita doa agar kita minta kepada Allah ya kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wasyauqa ila liqa'ik wan nazar ila waladzatin nazar ila wajhik, dan melihat ya kenikmatan melihat kepada wajahmu ya Allah. Jadi melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di dunia ini ya innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang takut ya kepada Rabb-nya yang gaib, lahum maghfiratun, bagi mereka adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun kabir, dan juga pahala yang besar. Dia akan meraih ya memperoleh pahala yang besar. Dan ini syaratnya adalah apa? Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib, dan juga malaikat-malaikatnya ya. Dan juga dia beriman ya kepada hari kebangkitan setelah ya dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hari kebangkitan. Tidak seperti dipahami oleh orang musyrikin bahwa mereka akan dibinasakan dengan dahar, dengan waktu. Akan dihancurkan kehidupan ini hanya dengan menunggu waktunya. Ya, mereka juga mengatakan tidak percaya terhadap hari pembalasan. Ya, mereka tidak percaya dengan adanya pahala, surga dan neraka. Mereka tidak ya mempercayai hal itu. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka percaya terhadap perkara yang gaib. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, ya, bukanlah keimanan yang hanya berhenti pada hawas, sebatas apa yang disaksikan oleh panca indera. Karena kebanyakan manusia la yu'minuna illa bima ya'rifuhu min khilali hawasihi. Ya, dia tidak percaya, ya, kebanyakan manusia tidak percaya kecuali dengan apa yang bisa disaksikan oleh indera mereka. Fahawasul abdi khamsatun. Kita tahu bahwasanya ya indera manusia itu ada 5, adzauq. Ya. Perasa, pengecap, yaitu lisan. Atau wasyam, atau penciuman. Was-sama', pendengaran, wan nazar, penglihatan. Ya. Ya, terlihat oleh mata mereka. Wal lams, sentuhan. Ya, alat dengannya bisa meraba-raba. Fama la ya'rifuhu min khilali hadhil hawas
la yu'min bihi wa yajhaduhu wa yakunu kafiran bihi. Nah, ya. Maka kebanyakan di antara mereka la ya'rifuhu min khilali hadhil hawas la yu'minuna bihi wa yajhaduhu wa yakunu kafiran. Kalau kemudian ya perkara tersebut tidak dapat ya dirasakan dengan indera ini, maka mereka akan mengingkari. Ya, mereka akan menjadi tetap di atas kekafiran, tidak mau beriman. Ya, tidak mau mengakui. Karena apa? Karena inderanya tidak ya memahami. Inderanya tidak ya bisa merasakan. Ya, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya orang beriman tidaklah demikian. Kita lihat bagaimana contohnya misalkan dalam Al-Qur'an. Ya. Fir'aun ketika ya diajak oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Fir'aun? Ya. Dia ingin mengetahui ya dengan mata kepalanya. Dia minta kepada Haman untuk membangunkan kepadanya sebuah bangunan yang tinggi. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli attali'a ila ilahi Musa. Ya. La'alli ablughul asbab. La'alli ablughul asbab. Dia berkata kepada Haman, ya wahai Haman, bangunkanlah bagiku bangunan yang tinggi agar aku bisa sampai kepada ya pintu-pintu asbabas samawat, sampai pintu-pintu langit tersebut, fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga aku bisa ya melihat kepada Tuhannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu kapan dia percaya? Ya, ketika kemudian Bani Israel keluar di malam hari, kemudian ya Fir'aun terus menguntit, mengikuti mereka, ingin menzalimi mereka, ingin menyiksa mereka. Ya, sampai kemudian ketika di tengah lautan, ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Bani Israel, ya, ini kisahnya sudah ma'ruf ya, sebagaimana yang kita ketahui dari Al-Qur'an. Hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Nah, lihat. Baru kemudian dia percaya ya. Ketika kemudian ya air tersebut hendak menenggelamkan Fir'aun, lalu dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman ya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali ya ilah yang ya Banu Israel beriman kepadanya. Padahal dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan sayalah Tuhanmu yang maha tinggi. Inilah manusia yang paling ya bengis, yang mengaku Tuhan di hadapan para bala tentaranya. Ya, wa ana minal muslimin, katanya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-an ya wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, sekarang baru kamu beriman, baru kamu percaya setelah dia melihat apa? Ya, melihat mukjizat di mana sebentar lagi dia merasakan dia akan tenggelam, dia akan binasa. Ya, sehingga Allah abadikan kisahnya al-an ya. Kalau sekarang baru kamu itu mau beriman, sedangkan dahulu kamu dalam keadaan ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau termasuk ya orang-orang yang ya merusak di muka bumi ini. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Apa yang dia saksikan dengan mata kepalanya ya, baru dia kemudian mau beriman, dan sudah terlambat. Ya, dahulu telah dijelaskan kepadanya kebenaran-kebenaran, bahkan paling banyak ya mukjizat yang disampaikan kepadanya, namun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib. Kemudian setelah ada ya bukti-bukti nyata ya
yang disaksikan dengan mata kepalanya, ya, penglihatannya, baru kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ya terlambat keimanannya. Maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ammal mu'minuna fa indahu hadzal aslul azim. Bagi orang-orang yang mukmin, maka dia memiliki ya pokok yang besar, prinsip yang besar. Ini adalah apa? Yu'minu bi kulli ma ghaba anhu. Dia beriman terhadap perkara yang gaib, yang tidak terlihat darinya, mimma akhbarat bihi Rasulullah azza wa jal, dari apa-apa yang telah dikabarkan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhulu tahta hadhil jumlati usulul imani kulluha. Ya, maka masuk ya di dalam penjelasan ini ya secara umum masuk kepada prinsip-prinsip keimanan seluruhnya. Walihada qala Abu al-Aliyah wa ghairuhu min a'immati tafsir fima naqalahu Ibnu Jarir wa Ibnu Katsir wa ghairuhuma rahimahumullah alladzina yu'minuna bil ghaib. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala kemudian menukilkan apa yang dikatakan oleh Abu al-Aliyah dan yang selainnya dari ulama-ulama tafsir, yang dinukil oleh Ibnu Jarir dan juga Ibnu Katsir rahimahumullah tentang arti alladzina yu'minuna bil ghaib. Ai, yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib, alladzina yu'minuna billah. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa malaikatih, dan juga malaikat-malaikatnya, wa kutubi, dan kitab-kitabnya, wa rusulih, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan juga termasuk beriman kepada qadar, ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Wal ba'tsi ba'dal maut, dan juga kebangkitan setelah kematian. Iya. Karena mereka tidak percaya, orang-orang musyrikun tidak percaya kalau kemudian ya adanya hari berbangkit, adanya hari pembalasan. Ya. Apakah setelah kemudian kami menjadi tulang belulang yang hancur, kami akan dibangkitkan? Ya. Maka mereka mengingkari hari kebangkitan. Orang-orang kafir, mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Dan juga ya, kita lihat misalkan contoh dari sunnah Nabi SAW, perkara yang gaib, apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabiyun jalil Al-Miqdad radhiyallahu anhu, yang mendengar dari Nabi SAW, tudni syamsu yaumal qiyamah ya minal khalqi hatta takunu minhum kamiqdari mil, bahwasanya matahari akan didekatkan pada hari kiamat ya dari hamba-hambanya ya sedekat ya 1 mil, tentunya hitungannya adalah mil akhirat. Wa yakunu minan nasi ala qadri a'malihim, maka manusia saat itu adalah tergantung masing-masing terhadap amalan mereka. Faminhum man yakunu, dan di antara mereka ada yang ya yakunu ila ka'baihi, ada yang kemudian keringatnya itu sampai kepada kedua mata kakinya. Ya. Ada yang sampai kepada rukbataihi, ada yang sampai kepada dua lututnya. Dan juga ada yang kemudian keringatnya itu betul-betul ditenggelamkan sampai mulutnya. Ya, apakah kemudian kita menolak hadis ini? Ya, di mana manusia semua akan dikumpulkan di dalam satu dataran, di atas dataran, ya, masing-masing kemudian mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia lakukan selama dia hidup. Ada yang kemudian ditenggelamkan dengan keringatnya, ya, sampai betul-betul ditenggelamkan sampai mulutnya. Apakah kemudian kita menolak? Padahal itu adalah hadis Nabi SAW. Menolaknya karena tidak sesuai dengan logika kita.
Maka perkara yang gaib seperti ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengatakan amantu. Aku beriman, amantu billahi wa rasul. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan kita harus membenarkan dengan sebenar-benarnya. Jangan pernah kemudian kita merasa ragu, karena ini telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Iya. Banyak contoh-contoh yang lain yang harus kita imani dari perkara-perkara yang gaib, termasuk siksa kubur. Semuanya adalah merupakan perkara gaib yang harus kita imani. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi sifatun wa mizatun syarrafallahu azza wa jalla subhanahu wa ta'ala biha ahlal iman. Inilah sifat yang merupakan mizah, yaitu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang beriman kepada prinsip-prinsip tersebut. Li'annahum saddaqul mursalin, dikarenakan mereka itu membenarkan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa talaqqaw kullama ja'at bihi Rasulullah azza wa jal bil qabuli wat taslimi, dikarenakan mereka mau menerima apa-apa yang telah datang dengannya Rasulullah, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, mau menerima dengan berserah diri. Amanna billahi wa ma jaa anillah ala muradillah wa amanna bi Rasulillah wa ma jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Masya Allah. Bagaimana sikap mereka terhadap apa yang telah dibawa oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka merasa ragu? Tidak. Ternyata mereka itu menerimanya dengan tunduk dan patuh, berserah diri. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bima jaa anillah, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ala muradillah, sesuai dengan maksud yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Wa amanna bi Rasulillah, dan kami beriman terhadap utusan-utusan Allah. Wa ma jaa an Rasulillah, dan apa-apa yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan maksud utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kalau perkaranya seperti ini maka pasti dia akan mendapatkan keselamatan. Karena kebahagiaan, keselamatan itu letaknya pada ittiba, mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang ini kebanyakan adalah ingin memodifikasi, tidak puas, karena kebodohan, karena tidak mengerti apa itu syariat yang tegak di atas i'tiqadat wa amaliyat. Inilah ibadah. Ketika kita ingin menerapkan syariat, menegakkan syariat, kita terlebih dahulu harus memahami apa yang betul-betul dibutuhkan oleh umat ini. Syariat yang dimaksudkan adalah i'tiqadat, keyakinannya seperti apa. Bagaimana penyimpangan-penyimpangan dari perkara-perkara akidah yang banyak sekali kita temukan dalam kehidupan kita. Bagaimana mereka melaksanakan peribadatan syariat ini, ibadah-ibadah amaliyah, salat, puasa, zakat, haji. Banyak sekali yang perlu kita introspeksi, yang perlu kita luruskan, yang perlu kita sama-sama mengkaji agar kita paham tentang syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, karena telah sempurna. Kekal syariat ini. Karakteristik syariat ini adalah al-baqa, kekal sampai kemudian terjadinya hari kiamat. Kemudian umum, universal. Kemudian kamal,
komprehensif, sempurna. Ini kalau kita sungguh-sungguh di dalam memahami prinsip-prinsip ini, niscaya apa yang telah disampaikan ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul menerima risalah Islam ini, syariat Islam ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan, agar kita tidak terjerumus ke dalam perkara bid'ah. Ya. Dikhawatirkan karena ketidakmengertian kita termasuk orang-orang yang tidak taslim, yang tidak patuh. Ya. Kita menganggap ini adalah kebaikan. Ya. Padahal kebaikan tersebut, ya, kalau kemudian kita mengklaim itu suatu ibadah kebaikan, mengapa generasi terbaik umat ini tidak melakukannya sehingga kita tidak tahu? Ya. Kenapa kita tidak taslim, berserah diri kepada syariat yang sudah ada, yang sudah pasti tuntunannya dari qala Allah wa qala Rasul, yang bisa kita amalkan, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada umat ini mengingatkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara baru yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, yang tidak perkara tersebut dari kami, maka tertolak. Iya. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagi orang-orang yang betul-betul beriman, ya, hendaknya ya memperhatikan perkara penting ini. Maka disebutkan oleh beliau di sini perkataan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan, di mana beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala kembali mengulang di sini, minallahir risalah, bahwasanya dari Allah Subhanahu wa taala ar-risalah, wa 'alar rasulil balagh, dan ya kewajiban bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan syariat tersebut, ya, risalah tersebut. Wa alaina taslim, dan bagi umat ini adalah ya menerimanya, berserah diri, ya. Kita harus pasrah menerima syariat ini karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan risalah Islam ini, ya. Allah yang menciptakan kita karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah menginginkan menerima taubat kita. Manusia yang banyak kekurangan, ya, yang selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Wa yuridullahu an yatuba alaikum. Ya, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, tegas dengan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Allah menginginkan, ya, iradah di sini adalah mahabbah, cinta kepada kalian, ya, agar kalian bertaubat kepadanya. Tapi sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, yang tujuan hidupnya adalah untuk bersenang-senang di dunia ini, ya, orang-orang kafir tujuannya hanya untuk dunia ini, mereka itu justru ingin agar kalian betul-betul berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah meringankan bagi kalian risalah berupa syariat ini, ya, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana kita diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Ya. Diciptakan dalam keadaan lemah. Pemahaman kita lemah, ya, amalan kita, motivasi untuk beramal juga lemah. Ya, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menerima risalah ini, syariat ini berupa ajaran Islam yang sempurna, yang kekal, ya, yang sudah mencakup, yang tidak butuh tambahan dan pengurangan. Ya, bagi kita adalah taslim, berserah diri. Ya, menerima syariat yang telah dijelaskan, disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka wa taala. Fahadi halu ahlil iman, inilah, ya, kondisi orang-orang yang beriman. Yu'minuna bikulli ma yablughuhum, mereka
beriman kepada setiap apa yang sampai kepada mereka, wa yasilu ilaihim min tariqir rusul, yang sampai kepada mereka melalui perantara utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatalaqawnahu bil qabuli wat taslim, mereka menerima dengan penerimaan dan juga dengan taslim, betul-betul tunduk dan patuh. Taslim, mau menerima, tunduk, menerima, taslim, berserah diri di dalam dia menerima ketetapan yang telah disampaikan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala, dari perintah Allah Subhanahu wa taala, duna taraddudin wa au tawaqqufin, tanpa dengan rasa ragu dan juga berhenti, atau dia enggan melakukannya. Karena dia ragu-ragu. Ini sifatnya orang-orang munafik. Sifatnya orang-orang munafik yang selalu dirundung dengan keraguan-raguan. Ini sifatnya orang-orang kafir. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, sedangkan mereka tidak meragukan, tidak dalam keadaan ragu. Tsumma lam yartabu ayqanu wa lam yashukku, mereka itu yakin dan mereka tidak merasa ragu. Fayadkhulu tahta hadhil jumlah yu'minuna bil ghaib usulul iman minal imani billah imanan bi asma'ihi, dan masuk di dalam maksud dari yu'minuna bil ghaib ini adalah prinsip-prinsip keimanan, masuk di dalamnya. Di dalam pembahasan ini yu'minuna bil ghaib dalam ayat ini apa? Usulul iman, prinsip-prinsip iman, baik itu iman billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang benar-benar, imanan bi asma'ihi, keimanan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan juga sifat-sifatnya, wa azamatihi, dan keagungannya, wa af'alihi, dan perbuatannya. Wa kull ma akhbarat bihi ar-rusul 'anillahi tabaraka wa ta'ala, dan juga seluruh apa yang telah dikabarkan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat bagaimana seharusnya keimanan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman itu. Jangan kemudian berani untuk mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah tabaraka wa taala. Maka dia tidak termasuk dari mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yu'minuna bil ghaib. Ini hati-hati, Dan juga termasuk dalam yu'minuna bil ghaib adalah keimanan kita terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa anil malaikati wa anil kutub wa an ahwalir rusulil awwalin wa ghairi dzalika. Dan juga dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang terdahulu. Ini para pendengar yang senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang harus kita segarkan kembali, kita ulang-ulang. Jangan merasa bosan terhadap pembahasan-pembahasan masalah akidah, masalah-masalah prinsip yang seperti ini, yang terkait dengan keselamatan kita. Mengapa? Karena fitnah yang begitu dahsyat di akhir zaman ini, munculnya fenomena kejahilan, kebodohan yang merata di tengah-tengah masyarakat. Orang yang tidak memiliki ilmu berbicara, atau orang yang ditokohkan di tengah-tengah masyarakat yang tidak memiliki ilmu, mengikuti hawa nafsunya, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan pembicaraan yang tanpa dasar ilmu, obrolan yang sengaja mereka lakukan untuk sebagai bahan lelucon, guyonan. Ini adalah musibah yang besar. Ketika membahas tentang nama-nama dan sifat Allah, mereka tertawa terbahak-bahak.
Ini betul-betul harus kita waspada. Nampaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akui itu kecintaan, ya, maka seorang ahli hikmah mengatakan laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Bukanlah perkaranya bagaimana kamu itu mengaku-ngaku mencintai Allah, ya. Tetapi bagaimana kecintaan Allah kepadamu dengan engkau melaksanakan syariatnya, ya. Dengan engkau percaya terhadap, ya, perkara yang gaib, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, percaya bahwa Allah turun, ya, di sepertiga malam ke langit dunia. Ini yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah, ya, sifatkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan dalam sunnah-sunnahnya yang sahih. Bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan yang benar, maka dia betul-betul, ya, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, "Tsumma qala jalla wa ala walladzina yu'minuna bima unzila ilaik", ay Al-Qur'an. Allah tabaraka wa taala, ya, berfirman walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan juga orang yang bertakwa itu adalah, ya, mereka yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau. Ya. Apa itu? Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau, ay al-kutubul munazzalah, kitab-kitab yang telah diturunkan. Wa fihil iman bir rusulil ladzi unzilat alaihim hadhil kutub, di mana, ya, kita beriman kepada rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab ini. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka betul-betul yakin terhadap kehidupan atau terhadap hari akhirat. Wa hadza dzikrun li aslin min usulil iman bil yaumil akhir. Dan ini adalah merupakan, ya, pemberi peringatan bagi kita sekalian, bagi prinsip li aslin min usulil iman, dari prinsip-prinsip iman terhadap hari akhir, yaitu kita harus percaya dan yakin, ya, terhadap segala perkara yang gaib yang sudah diterangkan, ya, sebelumnya. Fa idzan hadza tasdir li surati Al-Baqarah ja'a mushtamilan ala hadhihi al-usul al-azimah war rakaiz al-matinah allati yaqumu 'alaiha dinullahi tabaraka wa ta'ala. Maka apa yang ada di awal-awal surat Al-Baqarah ini, ya, sudah sempurna, ya, menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang agung, yaitu, ya, pilar-pilar yang kokoh yang dengannya akan tegak agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di sini barangkali yang bisa kita bacakan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puncak keimanan seseorang itu bisa dilihat dari apa? Ibadahnya, ilmunya, atau bagaimana? Syukran. Iya. Keimanan seseorang, ya, tentunya seiring bertambah keimanannya, ya, maka juga bertambah hidayah kepadanya. Ya. Jadi itu adalah merupakan bukti keimanan seseorang. Karena prinsip ahlu sunnah al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Berarti kalau bertambah dengan ketaatan, ya, berarti terus selagi dia bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, maka keimanannya terus meningkat. Kita lihat contoh yang mudah secara logika, ketika kita malas dalam beribadah, apa yang terjadi dalam diri kita? Apa yang terjadi, dampak yang buruk dalam diri kita? Ya, kita tidak mendapatkan ketenangan, kita dirundung, ya, kegalauan setiap saat. Tetapi ketika kita beribadah, belajar, mencari ilmu, itu semakin mantap, ya, semakin mendapatkan kebahagiaan. Ya itu, ya.
Jadi kesempurnaan atau terus meningkat derajat keimanan seseorang itu ya dilihat dari apa? Dari pengamalan ilmu yang benar yang selama ini, ilmu yang bermanfaat, yang dia manfaatkan untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Ya, dan ilmu dan iman itu selalu ya di antara ayat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ya iman dan ilmu yang terus senantiasa ya berbarengan. Ya. Maka semakin dia mengamalkan hidayah atau petunjuk yang telah sampai kepadanya, walladzina tadaw zadahum huda. Dia meningkatkan ketakwaannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan petunjuk-petunjuk. Ya kemudahan yang sampai kepadanya. Ya, petunjuk amal ini dia amalkan. Petunjuk ya Nabi SAW dalam ibadah ini dia amalkan. Betul-betul dia yakini bahwasanya inilah ibadah. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendengar misalkan muadzin dikumandangkan, dia menjawab seperti apa yang dijawab oleh apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dia beriman terhadap apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dia amalkan petunjuk tersebut, ya, bertambah keimanannya kepada Allah. Dia mengharapkan syafaat. Ya. Maka atahum taqwahum, kata Allah, kami berikan ketakwaan kepadanya. Ya. Jadi dilihat dari apa? Dari bertambahnya ilmu yang berbuah menjadi amalan. Karena banyak orang itu yang koleksi ilmu tetapi dia tidak mau mengamalkan. Ya. Ini musibah, ya. Kabura maqtan 'inda Allah yang taqulu ma la ta'lamun, ma la ta'malun. Ya, ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ya, murka Allah tabaraka wa taala ya pada orang-orang yang dia itu mengucapkan sesuatu namun dia tidak mau mengamalkannya. Maka sedikit yang kita ketahui lalu kita amalkan, kita yakini bahwasanya inilah petunjuk, ya, inilah ilmunya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabat Muadz bin Jabal agar jangan sampai dia meninggalkan doa tersebut setelah ya atau dia di akhir-akhir salatnya. Sebelum salam dia ucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah ini. Ya Allah tolonglah aku ingat selalu kepada Engkau, tolonglah aku senantiasa mensyukuri nikmat yang Kau berikan dan tolonglah aku di dalam beribadah. Wa ala husni ibadatik, memperbaiki ibadah. Enggak mungkin orang bisa beribadah tanpa dia memiliki ilmu. Karena hukum asal ibadah itu tidak boleh dilakukan hingga adanya dalil keterangan dari ilmu, ya, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita pelajari. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.